Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami senang Anda terhubung bersama dengan kami. Anda juga dapat menginformasikan channel ini ke keluarga, saudara, atau kerabat yang lainnya. Inspire Community Center, atau yang kerap kami sebut ICC, adalah gereja yang terletak di Vive Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya kami menyelenggarakan 3 kali ibadah umum. Ibadah setiap minggu disertai dengan ibadah anak-anak, atau yang kami sebut iKids, dan juga ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Mari beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh kita membutuhkan orang lain. Di ICC kami memiliki komunitas yang kami sebut iClick. Dalam iClick, kita bisa bersekutu, menguatkan, dan membangun orang lain. Tersedia komunitas kecil untuk keluarga atau married couple, single, dan mahasiswa atau college. Saudara bisa memilih lokasi atau waktu yang sesuai dengan ketersediaan waktu saudara. Daftarnya di link berikut ya. Setiap hari itu baik sebab ada Yesus bersama dengan kita, amin. Every day with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC_Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6.40 di Instagram @ChandraInspire. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib melakukan seperti yang Yesus lakukan. Baptisan selam sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Baptisan selam diadakan pukul 12 siang atau setelah ibadah kedua setiap minggunya. Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti baptis selam di 081 220 222 111. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening berikut ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kita dengar hari ini. Well, kita akan lanjutkan kembali satu seri yang baru kita mulai minggu lalu. Kalau saudara miss apa yang sudah kita bahas minggu lalu, please lihat di YouTube-nya karena masih ada. Di situ kita bisa belajar banyak permulaan daripada bagaimana berkat Tuhan bisa bekerja khususnya dalam hal keuangan. Saya berdoa supaya seri ini adalah seri yang bukan hanya menjadi satu informasi tapi sungguh bisa memberkati dan sungguh bisa mengubahkan kehidupan saudara di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus baik. Tuhan punya rancangan yang baik, Dia nggak punya rancangan yang buruk. Dan Tuhan Yesus peduli sama keuangan kita. Amin. Yes. Dan minggu lalu kita belajar, ini berkat keuangan yang kedua. Semoga kita bisa lanjutkan nanti terus ke depan beberapa minggu supaya bisa dapatkan banyak hal ya. Well, minggu lalu kita belajar bahwa kita pertama-tama untuk bisa mengalami berkat keuangan di dalam Tuhan, saudara perlu belajar memandang Tuhan sebagai sumber. Amin. Kita belajar dengan iman memandang Tuhan sebagai sumber. Bukan sekedar fokus sama kita sendiri bahwa kita usaha, kita punya talenta, kita punya karunia, kita punya jaringan yang baik dan lain sebagainya. Well, itu semua Tuhan yang berikan. Yang percaya katakan amin. Sehingga kita bisa memandang Tuhan, belajar Dia adalah sumber kita. Dia adalah Aba. Aba artinya sumber. Dan saudara perlu belajar melihat dirimu bukan sebagai pemilik. Tetapi kita adalah pengelola. Yes. Kita adalah pengelola harta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu permulaan daripada bagaimana kasih karunia Tuhan di dalam berkat keuangan bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Memandang Tuhan sebagai sumbernya. Sebagai penyedianya. Dan orang yang hidupnya
memandang Tuhan sebagai sumber dan memandang dirinya sebagai pengelola, dia bukan pemilik, orang itu akan memuliakan Tuhan dengan hartanya, saudara. Gitu ya. Orang itu akan berjalan dengan iman dan memuliakan Tuhan dengan hartanya. Daud, saya beri contoh minggu lalu bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan urapi dia jadi raja umur belasan tahun, saudara. Tapi dia tahu pengurapannya datang dari Tuhan, kemenangannya datang dari Tuhan. Maka sepanjang kehidupannya dia memandang Tuhan sebagai sumber, sebagai penyedianya. Apapun yang dialami di dalam kemenangan yang Daud alami, dia memandang Tuhan dan dia mempermuliakan Tuhan. Jadi sepanjang karir, kalau kita bisa katakan karirnya, saudara, belasan tahun menjadi raja, akhirnya umur 30 tahun. Dan akhirnya menjadi raja di bangsa Israel yang begitu luar biasa, saudara. Hal-hal besar terjadi dalam kehidupannya. Dan setiap kali dia mengalami perang dan berhasil, saudara, dia kumpulkan segala sesuatu yang dia bisa dapatkan. Dan dia tahu ini adalah Tuhan yang menyediakan. Dan dia kumpulkan itu sampai pada akhir hidupnya. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan dengan hartanya. Dia kumpulkan 226 miliar dolar. 100.000 talenta emas. Luar biasa. Untuk membangun bait Allah dan dia menyerahkan kepada anaknya yaitu Salomo untuk membangunnya. Daud memuliakan Tuhan dengan hartanya. Dia memandang Tuhan sebagai sumber dan dia adalah bukan pemiliknya, dia hanya pengelolanya. Sebab itu dia mengalami hal-hal yang ajaib. Nah saudara, gini. Apa hubungannya antara orang yang mengalami hal besar dalam hidupnya? Daud mengalami hal besar. Dia kalahkan Goliat, dia dibebaskan dari orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Menang perang dan lain sebagainya. Sudah apa hubungannya antara orang yang mengalami hal besar dalam hidupnya dengan orang yang memuliakan Tuhan dengan hartanya? Apakah ada hubungannya? Well, kita akan bahas sebentar. Siapa yang ingin mengalami hal-hal besar? Yes? Sama seperti Daud mengalami hal besar, Tuhan pun rindu kita mengalami hal besar. Maka itu Yesus kasih tahu perumpamaan ini. Dengar perumpamaannya. Jadi McD dan KFC tunggu dulu ya. Ada seorang bendahara. Siapa? Bendahara. Bekerja sama tuannya. Dan bendahara ini satu ketika dia ketahuan menghamburkan uang milik si tuannya itu. Dan kemudian dia hamburkan itu dan tuannya bilang kamu gak boleh jadi bendahara lagi. Gak boleh. Lalu dia bingung. Bendahara ini kebingungan. Menyangkul saya gak bisa. Ngemis, saya malu. Lalu bendahara ini pergi kepada orang-orang yang berhutang sama tuannya. Dan menolong mereka memotong jumlah hutang mereka. Dengan uang milik tuannya. Harapan dia adalah nanti setelah dia gak menjabat lagi sebagai bendahara, orang-orang yang ditolongnya ini oleh uang milik tuannya bisa menyambut dia. Dan dia gak kehilangan upahnya.
Dan Yesus kasih perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Saudara, di dalam setiap perumpamaan ada kita di situ. Dalam setiap perumpamaan ada Tuhan dan ada saudara. Katakan sebelahnya, ada kamu. Ada kamu. Ya. Dan Yesus katakan dia, lihat ini Lukas 16 ayat ke-8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan apa? Cerdik dia. Lalu Yesus memberikan pelajaran dan perintah kepada murid-muridnya demikian. Ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan, pakai itu gitu ya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima. Di mana? Di dalam kemah abadi. Yuk kita lihat bahasa Inggrisnya ya. And I tell you, make friends for yourself. Gimana caranya make friends? By means of the unrighteous money, so that when it fails, they, katakan dengan saya, they orang-orang ini may welcome you into eternal dwellings atau kemah abadi atau kekekalan. Siapa Tuhan itu, saudara? Tuhan. Siapa bendahara itu? Saudara. Kita adalah bendahara. Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan ajarkan kita begini. Pakai hartamu. Ini summary-nya, saudara. Pakai hartamu yang bukan milikmu. Untuk menolong orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Tolong mereka. Sehingga ketika mereka tertolong, dan satu kali kamu gak jabat lagi sebagai bendahara, kamu bisa diterima oleh orang-orang ini di dalam kekekalan. Dan upahmu tidak hilang. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Itu maksud Tuhan. Dan kemudian, jadi kita perlu pakai apa yang Tuhan percayakan untuk tujuan Tuhan. Dalam hidup kita, siapa yang telah mengalami kepercayaan? Dan Tuhan mau kita pakai itu. Untuk menolong jiwa-jiwa. Sehingga mereka tertolong. Sampai satu hari saudara bertemu dengan mereka. They will welcome you. Amin. Into eternity atau eternal dwellings. Dan setelah Yesus bicara ini saudara. Dia katakan gini. Sekarang akan mulai lebih jelas. Are you ready? Dan setelah perumpamaan ini, lalu dia masuk kepada apa yang orang Kristen sering ucapkan. Lukas 16 ayat ke-10. Barang siapa, yuk sama-sama ya, dengan suara keras, yang semangat, depan, belakang, kiri, kanan, 2, 3, apa? Setia perkara besar. Dan ia tidak benar juga dalam perkara besar. Saudara, dalam bahasa Inggris, he who is faithful in what is least. Least, yang terkecil. Is faithful also in apa? Much.
And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Apa yang Yesus maksudkan dengan perkara kecil? The unrighteous mammon. Alias apa? Uang. Itu yang Yesus maksudkan. Barang siapa setia dalam perkara uang yang kecil, pergunakan itu untuk tujuan Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia dalam perkara besar. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Perkara kecil bukan hal kecil, tetapi yang Yesus maksudkan adalah perumpamaan tadi, yaitu apa? Uang tadi. Kenapa disebut kecil? Karena uang bukan milik kita. Kita adalah pengelola. Yang mengerti katakan amin. Ini kuncinya, saudara, mengalami hal-hal besar. Penghalang orang untuk mengalami hal besar di dalam Tuhan adalah ketika dia tidak dapat dipercaya dalam hal kecil. Itu kuncinya. Banyak orang yang gak mengalami hal besar karena dia gak bisa dipercaya di dalam hal kecil, yaitu uang yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Itu yang menjadi penghalang dia mengalami hal-hal besar. Saudara, siapa ingin mengalami hal besar dalam hidupmu? Pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat. Siapa yang percaya bahwa kita menerima kasih karunia Tuhan dengan iman? Kita sudah bahas itu 4 minggu ya. Kita belajar bahwa kita terima kasih karunia Tuhan itu dengan iman. Maka kalau orang kesulitan menggunakan imannya dalam hal kecil, yaitu uangnya, yang bukan miliknya, yaitu milik Tuhan sesungguhnya. Maka dia akan kesulitan dalam menggunakan imannya untuk menerima hal besar. Are you getting it? Sudah belajar sesuatu? Orang yang sulit menggunakan imannya dalam hal kecil, perkara kecil, the least, uang itu, maka dia akan kesulitan menggunakan imannya dalam hal kesembuhan. Dalam hal keberhasilan, dalam hal pemulihan dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Mari kita sejenak. Bukan berarti saudara gini. Bukan berarti kalau pastor, bukan berarti kalau kita kasih uang sama Tuhan, lalu kita dapatkan bisnis besar ya. Bukan. Ataupun proyek besar, atau klien-klien, atau mujizat-mujizat. Bukan itu saudara. Kita menerima dari Tuhan bukan karena uang. Saudara terima dari Tuhan karena iman. Amin. Dan Tuhan mau kita menggunakan imanmu dalam perkara kecil. Yaitu uang yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Sehingga engkau terlatih untuk menggunakan imanmu menerima hal-hal yang besar. Oke. Siapa yang nge-gym? Anybody? Gak ada yang nge-gym? Saya sudah mulai nge-gym. Ya, berenang dan nge-gym untuk memperkuat otot katanya. Puji Tuhan. Oke, ini ada dumbbell. Mana yang lebih besar? Ini. Mana yang kecil? Ini. Ini yang kecil saudara. Dan firman Tuhan katakan the least is mammon. Yang kecil adalah uang tadi. Oke. Mana yang lebih besar? Uang atau kesehatan? Hah? Kesehatan. Kenapa? Konglomerat yang sekarat bisa bicara ini. Dia bisa bilang, aku akan kasih semuanya kalau aku apa? Sembuh.
maka uang lebih kecil, kesehatan lebih besar daripada uang. Yang setuju katakan? Betul, amin. Nah, sekarang kalau uang dibandingkan dengan keluarga, mana yang lebih besar? Keluarga kita dong. Hubungan kita di dalam keluarga lebih besar daripada uang yang kita miliki. Wah, yang ini berat. 3 kali soalnya. Mana yang lebih besar, uang atau keberhasilan? Eva bilang 2 tangan kok. Enggak, malu saya. 1 tangan aja. Dalam nama Yesus. Mana yang lebih besar, uang atau keberhasilan? Keberhasilan. Justru dengan keberhasilan saudara memperoleh itu ya. Nah, maka kalau engkau enggak setia di dalam yang kecil, mempergunakan imanmu dalam hal kecil, maka kau enggak bisa mempergunakan imanmu dalam hal yang besar. Kalau saya nggak bisa angkat yang 1 kilo, bagaimana mungkin saya angkat yang 10 kilo? Yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan ajarkan kita untuk mengalami hal besar, engkau harus mulai pakai imanmu di dalam hal yang kecil. I get it. Siapa yang bendahara Tuhan di sini? Kenapa disebut hal kecil? Karena memang bukan milik kita. Itu yang kita bahas minggu lalu. Makanya kita perlu setia dalam perkara-perkara kecil. Perlu menggunakan iman kita dalam perkara uang tadi, hal kecil tadi. Tujuannya untuk tujuan Tuhan. Supaya banyak orang-orang yang di luar sana yang berhutang kepada Bapa segala terang sehingga mereka tertolong. Amin. Oleh uang yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Itu maksud Tuhan. Itu hal kecil karena itu bukan uang kita. Amin. Dan kita perlu belajar dalam hal ini Tuhan yang sama. Yang berkata kalau engkau percaya dalam hatimu, engkau mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan. Saudara apa? Diselamatkan. Siapa yang percaya lambaikan tangannya. Kalau engkau mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu, engkau dibenarkan. Engkau diselamatkan, saudara. Dan Tuhan yang sama berbicara hal itu. Kalau saudara percaya keselamatan, Tuhan yang sama bicara dalam Lukas 6 dikatakan begini. Apa? Ayat 38, berilah, Tuhan yang sama bicara ini, saudara. Berilah, maka engkau akan diberi. Tuhan yang sama. Bukan Tuhan yang lain. Satu takaran yang baik yang didapat, dipadatkan, yang digoncang, tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran, yuk sama-sama kalimat terakhir, 2, 3. Mengukur akan apa? Diukurkan kepadamu. Tuhan yang sama berkata kalau engkau percaya dengan hatimu, kau dibenarkan. Mengaku dengan mulutmu, kau diselamatkan. Tuhan yang sama berbicara demikian ketika kita bilang, amin saya percaya. Tuhan yang sama mengatakan, berilah, maka engkau akan diberi. Amin. Saya mau nanya, siapa di sini yang punya 1000 perak? Ada yang punya 1000? Kalau ada, angkat tinggi-tinggi. Tadi pagi ada 4 orang, nggak tahu. Di sini ada banyak. Punya 1000-an, 1000. Ayo ambil, ayo cepetan. 3 detik, 1, 2, 3, 1. Angkat, tunggu, tinggi. Oh iya, nggak apa-apa. Angkat, bukan saya minta, nggak apa-apa. Angkat aja. Sudah, oke.
banyak ya pagi-pagi. Wih, puji Tuhan. Jadi namanya ceceng kiper. Oke, 1000 ya. Oke. Coba jangan turunkan saudara. Tunggu. Belum ada perintah, nggak berlaku saudara. Dengar baik. Siapa yang percaya? Kalau ada orang yang mau invest, kalau saya katakan begini nih, kalau ada yang mau invest di saya 1000 perak, maka saya akan kalikan 100 kali lipat. Kalau engkau percaya apa yang saya katakan, akan ada yang maju ke depan. Berikan tepuk tangan untuk TM. Cuman punya satu. Satu lagi untuk kebaktian 12 datangnya. Saudaraku, hey. Kenapa TM bisa maju ke depan dan ambil uang 100.000? Well, 3 kali kebaktian 300.000, saudara-saudara. Dengar baik. Kenapa? Karena dia percaya apa yang saya katakan benar. Saudaraku gini, Yesus yang sama berkata kalau kamu investasikan segala sesuatu yang ada padamu bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang sama mengatakan begini, Markus 10 ayat 30a. Orang itu masa ini pula akan menerima kembali 100 kali lipat. Sudah percayakan hal itu? Yang percaya katakan amin. Ini tentang apakah engkau percaya dalam hal yang Tuhan katakan. Haleluya. Well, by the way itu uang betulan. Bukan uang monopoli, saudara. I keep this 1,000. It's okay. 2.000 perak. Haleluya. Udah khotbah. Udah angkat barbel lagi. Saudara kurang percaya pada Tuhan dalam hal kecil akan menghalangi perjalananmu bersama Tuhan dalam hal yang besar. Dan saya mau kasih tahu, saya mau cerita gini. 27 tahun melayani Tuhan, saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan hal-hal besar. Dan saya mau bersaksi from my heart. No lies, no exaggeration. Dengar baik. Orang-orang yang mengalami hal-hal yang besar yang saya saksikan 27 tahun. Adalah orang-orang yang ini. Yang setia dalam hal yang kecil. Itu benar. Amin. Orang-orang yang dipakai Tuhan. Orang-orang yang mengalami hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan adalah orang-orang yang dapat dipercayakan Tuhan. Karena dia menggunakan imannya dalam hal yang kecil. Itu saudaraku. Yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang gak terikat. Kalau dia memberi dengan sukacita. 2 Korintus 8 ayat ke-9 mari kita buka. Dikatakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena siapa? Kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Yuk sama-sama, koma. Supaya kamu menjadi apa? Kaya. Oleh karena kemiskinannya. Sudah baca ayat kayak gini, orang banyak terlalu mengrohanikan segala sesuatu. Dia pikir, wah ini kayanya maksudnya kita menjadi kaya tuh kaya dalam hal rohani. Kaya dalam hal jiwani dan lain sebagainya. No, that's not true. Konteks ayat ini adalah bicara tentang uang.
Kalau saudara buka dalam bahasa aslinya kaya ini adalah ini, rich. Theo artinya to become wealthy. Be made rich, be increased with goods. Tuhan yang sama yang bisa menjadikan saudara kaya dalam hal rohani, Tuhan yang sama bisa menyediakan kebutuhan jasmanimu. Tuhan yang sama punya rancangan yang baik di dalam surga. Tuhan yang sama punya rancangan keuangan yang baik dalam hidupmu. Tuhan yang sama. Yes. Haleluya. Dan bagaimana orang percaya? Gini loh. Gimana orang bisa percaya? Saya kadang-kadang bingung. Bagaimana mungkin orang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa sediakan surga yang sama sekali dia gak lihat. Kalau dia tidak percaya bahwa Tuhan bisa menyediakan apa yang dia perlukan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dan Tuhan mau kita dipercayakan dalam hal-hal besar. Tapi kemudian saudara mulai belajar untuk mempergunakan imanmu. Mulai dari hal yang kecil. Kenapa kecil? Karena apa yang kita miliki bukan milikmu lagi. Amin. Kalau kita berhasil dengan talenta, dengan segala usaha, karena Tuhan yang memberikan kita segala sesuatu. Ada seorang kaya yang muda datang kepada Yesus gini. Dan dia bilang gini, Guru, Lukas 18 ayat 18. Yuk. Dikatakan begini, Lukas 18 ayat 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, surga. Dia mau perkara rohani, dia mau surga, dia mau hidup yang kekal. Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan? Dan Yesus katakan sama dia, engkau harus tentu saja tahu hukum-hukum Allah. Yes, dia tahu. Dia bilang, saya sudah kerjakan semua sejak masa kecil saya. Wow, hanya satu kekuranganmu. Satu aja kekuranganmu. Apa itu kekurangan? Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Nih, begini saudara. Ini assignment. Jual segala yang kau miliki. Bagi-bagikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta. Katakan saya harta. Di sorga. Kemudian datanglah ke Bali dan ikutlah aku. Ayat 23. Yuk sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Ketika orang itu dengar perkataan itu. Sedih. Amat sedih. Sebab ia amat kaya. Dia amat sedih karena dia amat kaya, sangat kaya. Saudara, orang ini ingin menerima hidup yang kekal. Hal rohani yang dia gak bisa lihat. Dan Yesus suruh berikan hartanya. Dan itu masalahnya saudara. Masalahnya ia kesulitan mempercayakan Tuhan. Dia kesulitan Dia kesulitan percaya kepada Tuhan sebagai sumbernya. Orang muda ini punya kesulitan. Dia sukar memandang Tuhan yang sanggup menyediakan bagi kebutuhannya. Lalu dia sedih. Lalu dia pergi. Dan dia kehilangan hal rohani yang besar. Demi hartanya. Saya tulis ini saudara. Orang yang tidak dapat mempercayakan Tuhan dengan hartanya, tidak dapat mempercayakan Tuhan dengan hal yang lebih besar. It's impossible. Karena uang adalah hal yang kecil. Bagaimana orang bisa percaya sama Tuhan dalam hal keberhasilannya? Kalau dia gak percaya Tuhan sama hal-hal yang kecil. Yes. Ya.
Dan Tuhan mau kita, yuk pakai imanmu dalam hal kecil dulu. Itu uang adalah apa yang Tuhan percayakan dalam hidup. Nah, Yesus bukan menolak orang muda kaya ini dengan tugas yang besar, saudara. Tuhan Yesus sayang sama dia. Tuhan Yesus nggak menolak dia dengan tugas yang besar supaya dia pergi daripada Yesus dan kehilangan keselamatan. Itu bukan maksud Tuhan, bukan. Tapi Yesus mau mengalihkan kepercayaan orang muda yang kaya ini kepada Tuhan yang menjadi sumbernya. Itu maksudnya. Gimana caranya mengalihkan kepercayaan orang muda ini dari hartanya yang adalah mamonnya kepada Tuhan. Gimana caranya? Kasih tantangan untuk memberi. Itu. Wah, Tuhan buat susah nih orang. Iya. Kayaknya begitu Tuhan jahat-jahat, jual segala milikmu. Wow. Sudah tahu? Ketika dia pergi. Ketika dia pergi. Lihat ya. Setelah itu ayatnya ini. Markus 10 ayat 29. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan bapak atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya atau usahanya. Ayat 30. Orang itu. Seharusnya orang itu. Sekarang pada masa ini juga akan menerima berapa saudara? Seharusnya orang muda kaya itu yang terima. He missed it. Dia kehilangan kepercayaan yang lebih besar. Hal-hal rohani. Dan dia kehilangan berkat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya minta boleh keyboardis ke depan. Sebentar kita selesai. Kata Pastor Alfi yang tidur boleh bangun. Tapi pastor gak ngerti sih keuangan saya. Saya punya banyak tanggungan loh. Usaha belum jalan, kerjaan masih stuck gitu. Karir saya nggak kayak bertumbuh begitu. Harus ada kerjaan ini, perbaikan ini, itu. Saya punya kebutuhan untuk hal ini, sekolah anak dan lain sebagainya. Saya perlu uang pastor untuk kebutuhan saya. Well, itu alasannya kita bahas berkat keuangan. Supaya saudara keluar dari krisis keuangan. Dan belajar menggunakan imanmu dalam hal yang kecil. Amin. Amin. Supaya Tuhan dapat memberikan kepadamu hal-hal yang besar. Karena kau bisa pakai imanmu dalam hal yang besar. Haleluya. Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan yang kasih, Tuhan yang memberikan kekuatan. Kalau engkau bisa, kalau engkau punya talenta, kalau engkau punya karunia kepandaian, Tuhan yang memberikan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Dan pandang diri kita sebagai pengelola. Uang yang kita miliki bukan milikmu sendiri, tetapi milik Tuhan yang Dia percayakan dalam hidupmu. Dan sama seperti Tuhan menunjukkan isi hati orang kaya ini dengan tantangan untuk memberi. Sama seperti itu, saudara. Pemberian seseorang akan menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu pasti. Lagi Boris ke depan. Adi. Halo. Amin. Sudah belajar sesuatu?
pastor, ada orang bilang gini, oh saya percaya Tuhan. Saya mau hidup menyenangkan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan lakukan roh yang dalam kita lebih besar dari roh dan dulunya dan lain sebagainya. Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidupku dan lain sebagainya. Bagaimana dia memberi hartanya, itulah ukuran kepercayaan yang sebenarnya. Ada janda miskin, Yesus pernah lihat dia. Dalam Markus 12 ayat 41, satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Yesus actually do this, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin ayat 42. Ia memasukkan 2 peser, 1 duit. Dan Yesus perhatikan dia. Lalu kemudian Yesus dipanggil murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Semua orang. Semua orang. Jadi dibandingkan dengan semua orang yang memberi, dia memberi lebih banyak. Daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti ini, persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya. Seluruh nafkahnya. Saudaraku, satu-satunya alasan kenapa ada janda miskin yang mau kasih seluruh nafkahnya kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hartanya, satu-satunya alasan cuma ini. Karena dia percaya Tuhan adalah sumber penyedia baginya. Itu aja. Dia percaya akan hal itu. Dan pemberiannya menunjukkan isi hatinya. Dan janda ini dipercaya dalam hal-hal yang kecil. Dan ini berlaku untuk semua orang, saudaraku. Panggilan kita setia dalam hal yang kecil. Yang mau setia dalam hal kecil, baik katakan. Setia dalam hal kecil. Gunakan imanmu dalam hal uang yang hal kecil. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Akan membuka jalan iman saudara untuk mempergunakan, kau gunakan untuk hal-hal yang besar. Dan ini berlaku untuk semua. Mau pendeta kayak, mau hamba Tuhan kayak, mau volunteers, mau leaders, siapapun. Berlaku bagi mereka. Dan saya belajar 27 tahun saudara. Sejak jadi jemaat. Belajar memberi. Dan setiap kali memberi saya percaya Tuhan sanggup mencukupkan. Amin. Dan hal-hal besar yang Tuhan percayakan datang daripadanya. Dan saya mau mengalami, saya mau saudara mengalami yang sama. Mari kita bangkit berdiri. Sudah belajar sesuatu? Minggu depan kita lanjutkan kembali. Banyak teman-teman, bawa saudara-saudara, keluarga, teman saudara, bawa ke sini sama-sama kita belajar firman Tuhan ya. Dari murid Yesus yang setia dalam perkara yang kecil. Mari kita pejamkan mata. Syara bokotul lama kashtipilnya mulu. Kalau engkau datang dalam krisis, ada krisis dalam hidupmu, yaitu krisis keuangan, dengar baik. Ini firman Tuhan bagimu. Setia dalam perkara yang kecil. Kau mengalami perkara yang besar. Setia dalam hal yang kecil. Kau akan benar dalam hal yang besar. Hal besar Tuhan nantikan. Tuhan sediakan bagimu. Aku berdoa di tempat ini Tuhan. Setiap kami yang dengarkan firman ini. Mengalami hal-hal besar. Sama seperti Daud, alami hal-hal besar. Dan kami mau setia dalam hal yang kecil.
Siapa di antara saudara yang mau mengambil komitmen hari ini? Tuhan, aku mau setia dalam perkara yang kecil, perkara uang yang bukan milik kami sendiri, tetapi semuanya adalah milik Tuhan. Dan kami pergunakan ini menolong banyak orang, sehingga mereka bisa diterima dalam kemah abadi. Dan upah kami tidak akan hilang. Kalau engkau itu, saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang mau setia dalam perkara yang kecil. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat, depan, belakang, kiri, dan kanan. Tuhan Yesus, ajar hamba-Mu dan ajar kami semua untuk setia dalam perkara yang kecil. Kami tahu Tuhan, firman-Mu ya dan firman-Mu amin. Tidak ada dusta dalam firman Tuhan. Dan hamba-Mu dan kami semua mau mengalami Tuhan hal-hal besar bersama dengan Tuhan. Mau mengalami panggilan hidup kami di dalam Tuhan. Mau memenuhi apa yang Kau percayakan dalam hidup kami. Mengalami kesembuhan, keberhasilan dan segala sesuatu yang Kau percayakan dalam hidup kami. Dan ajar hamba-Mu, Roh Kudus, bantu setiap kami untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Mulai hari ini kami tahu apa yang kami punya bukan milik kami, tetapi Engkau yang mempercayakan. Kami melangkah dengan iman, mempergunakan iman kami dalam hal yang kecil. Sehingga iman itu menjadi terlatih dan kami bisa mempergunakannya untuk memperoleh hal yang besar. Kepercayaan yang datang daripada Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Kalau Engkau datang dalam keadaan krisis keuangan, di dalam nama Yesus, berkat Tuhan ada di atas kepalamu. Dengar baik. Bagi Tuhan memulihkan keadaanmu sama seperti satu firman Tuhan yang keluar. Kau jatuh di tanah hati yang subur, itu sudah cukup bagimu. Kau telah mendengarkan firman Tuhan. Jadilah pelakunya. Tuhan Yesus akan membukakan jalan bagimu. Apa yang tidak pernah kau lihat, gak pernah kau dengar, gak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan akan sediakan bagimu. Tapi engkau setia, percayakan Tuhan sama apa yang Tuhan telah percayakan dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa bersaksi bahwa Tuhan itu besar, bukan dari kata orang, tapi karena engkau mengalaminya sendiri. Terima kasih Allah Roh Kudus, berkat-Mu yang berlimpah-limpah atas kami semua. Di dalam nama Yesus telah terimanya, ucapkan syukur. Amin. Blessing, silakan duduk saudara. Kita akan dengar pengumuman sebentar. Baik, terima kasih untuk Pastor Chandra yang sudah membawakan firman pada hari ini. Kami sangat diberkati dan kiranya setiap benih firman yang telah ditabur boleh bertumbuh dan juga berbuah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kita boleh mengalami betapa dahsyatnya firman Tuhan. Haleluya. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ICC. Setelah undur dari ibadah ini, dipersilakan untuk bisa mengambil welcome gift dari ICC yang sudah disiapkan di meja informasi di lobi lantai 6. Dan informasi selanjutnya kepada seluruh jemaat, khususnya yang belum tergabung di dalam iClick, yaitu komunitas kecil, tempat di mana kita bertumbuh di dalam iman, saling mengasihi, saling peduli, dan juga saling berbagi. Boleh segera mendaftarkan. Dan saat ini lokasi iClick sendiri ada di beberapa wilayah di Kota Bandung, seperti di Mekarwangi, di Kopo, di Setrasari, di KBP, di Ciamplas, dan lain sebagainya. Dan untuk kategori iClick ada dibagi beberapa kategori, di antaranya adalah iClick Youth, College, Single, Married, dan juga Senior. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan daftarkan diri Anda untuk tergabung bersama-sama dengan kami dalam iClick. Bisa daftar di meja informasi. Dan informasi selanjutnya datang dari Departemen I Can Serve. I Can Serve besok Sabtu tanggal 18 November 2023 mulai dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang akan melakukan pelayanan misi di rumah pemulihan Adel Pos
yaitu rumah pemulihan bagi masyarakat yang mengalami depresi atau masalah mental health yang lainnya. Dan kami mengajak untuk warga jemaat bisa menjadi volunteer dan juga bisa memberikan dukungan dana yang bisa ditransfer melalui nomor rekening yang ada di layar. Dan untuk informasi lebih lengkap, lebih lanjut bisa menghubungi Saudara Luciana. Nah, jemaat ICC, kita tahu bersama bahwa baptis adalah tanda pertobatan bagi kita orang percaya. Dan puji Tuhan di bulan lalu ada sekitar 14 jemaat kita yang telah dibaptis. Jadi untuk jemaat yang belum dibaptis bisa segera mendaftarkan diri. Untuk pelayanan baptis sendiri bisa dilakukan biasa di antara hari Senin sampai dengan Jumat. Informasi selanjutnya yaitu khusus bagi jemaat yang masih duduk di bangku kuliah. Karena akan ada college camp ya. Jadi ICC College mengadakan college camp yang akan diadakan pada hari Sabtu 18 November 2023 jam 9 di IPC Hall. Kami yakin melalui kegiatan ini kita semua bisa lebih memaksimalkan diri dan juga lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi jangan lupa datang dan ajak teman-teman yang lainnya. Kemudian informasi berikutnya untuk para ladies. Tanggal 24 November akan diadakan Wow Christmas 2023 yang akan dilayani oleh Pastor Juan Mogi dari GBI Gilgal. Dan acara ini akan diselenggarakan malam pada jam 7 malam. Dan informasi terakhir yaitu untuk para senior kita yang saat ini sudah berusia lebih dari 55 tahun, kami undang untuk bisa menghadiri ibadah senior pada hari Sabtu 25 November 2023 mulai jam 10 siang dengan pembicara Pastor Juan Mogi dari GBI Gilgal. Baik, sekian informasi hari ini. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menerima berkat dari Tuhan.